Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sehat sudah nih. Kita masih membahas tentang ta'awud atau isti'adzah, minta perlindungan dari Allah. Ya. Sebagaimana yang kemarin kita memang sudah membahas tentang janganlah kita itu ikuti langkah-langkah asy-syaiton. Ya, sebagaimana di dalam surat An-Nur ayat yang ke-24, surat yang ke-21 disebutkan di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang dirinya itu mengaku beriman. La tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kamu itu mengikuti langkah-langkah asy-syaiton. Wa may yattabi' khutuwatis syaiton, barang siapa yang dia itu mengikuti langkah-langkah asy-syaiton, fa innahu, maka sesungguhnya syaitan itu ya'muru bil fahsya'i, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji, wal munkar, dan yang munkar. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah, karena nikmat Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu itu bersih dari perbuatan-perbuatan keji, mungkar itu selama-lamanya. Jadi memang syaitan itu mengajak manusia itu untuk mengikuti langkah-langkahnya. Jadi kalau kita dijak padu karo syaitan ini, ya, padu tarung, antem-anteman neng ring tinju itu, kita mungkin bisa menang. Tapi yang ditakutkan di sini memang dari syaitan ini bisikan-bisikannya, ajakannya. Sekelas Nabi Adam alaihi salam saja yang dia itu hidup di surga, itu pun kalah dengan bisikan-bisikan iblis. Cuma dibisiki, diojo-ojoi. Bahkan jelas langkah-langkah syaitan ini memang dia itu langkahnya itu mesti mengajak kepada perbuatan keji maupun mungkar. Maka di sini walaulah, ya, sekiranya kalaulah tidak karena karunia Allah dan rahmat Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang bersih dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi memang manusia itu, Masya Allah ya, menus-menus kakean dosa. Tidak ada orang yang dia itu bersih dari dosa, tidak ada. Walaupun karo sing ngomong gitu juga tidak terlepas dari dosa maupun salah. Maka walakinallaha yuzakki may yasha wallahu sami'un alim, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya dan Allah mendengar lagi maha mengetahui. Maka karena karunia Allah, rahmat Allah inilah, ya, hamba-hamba Allah itu diampuni. Sebanyak dosa apapun yang dia lakukan, dia mau bertobat kepada Allah,
Allah ampuni sebanyak apapun dosa itu. Ya, kecuali dosa kesyirikan ya. Kalau kesyirikan dia tidak mau meninggalkan, mati dalam keadaan kesyirikan, dah dia finnari khalidina, masuk ke neraka dalam keadaan kekal. Namun ada yang kata Imam Asy-Syafi'i, beliau luar biasa ini ya. Selagi orang itu punya keimanan, dia pasti masuk surga, kata beliau. Walaupun nanti diumbah dulu di neraka. Nanti beliau. Nanti kalaupun dia itu berdosa apapun, masih punya keimanan, dia pasti masuk surga. Maka tidak ada yang manusia itu terlepas dari dosa dan salah. Tidak ada. Maka sebaik-baik orang yang punya dosa, punya salah, taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Berbuat dosa lagi, taubat lagi, Allah ampuni lagi. Sampai kita pun bosan. Ya. Berdoa itu kadang-kadang manusia itu juga bosan juga. Allah tidak pernah bosan untuk menerima taubatnya hambanya. Maka mungkin ini pembahasan terakhir ya. Memang cara syaitan itu sering menggoda manusia. Mungkin saya garis besar itu cuma 2 ya. Cara garis besarnya. Jadi syaitan itu menggoda manusia itu dengan jalan marah. Orang yang marah. Maka kata Rasulullah SAW, yaitu ketika anna rajulan, ada seseorang itu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausinin ya Rasul, wasiatkan aku, nasihati aku, berilah wasiat kepadaku." Qala la taghdab, jangan kamu marah. Faraddada miraran, orang itu mengulangi lagi, wasiatkan aku ya Rasul, la taghdab, jangan kamu marah. Maka memang sahabat ini konon dia itu opo-opo sidik gampang nesu. Berarti amalan yang terbaik baginya dirinya itu menahan marah. Maka para sahabat itu kalau kadang-kadang, ya Rasul, amalan apa yang baik untukku ya Rasul yang aku kerjakan, maka Rasul melihat. Maka kita bisa lihat kira-kira kelemahan kita itu pas bagian apa, kita punya kelemahan apa. Wah, aku nek delok wong wedok ora kuat. Lah itulah amalan yang paling baik bagi kita, menjaga pandangan. Saya itu orang yang nggak bisa amanah. Lah itulah tantangannya. Bagaimana kita bisa amanah. Begitu Pak, kalau orang dia itu suka marah, apa positif nesu. Dan setan ini memang suka kepada orang-orang yang marah. Orang marah itu orang gila sebenarnya. Orang gila dia. Waktu wong nesu itu, bantingi apa-apa, ora sadar ya. Engko nek sadar wis ora nesu, aduh ngopo ki ya? Tak banting kabeh iki mau. Piring pecah kabeh pecah, wis iso tak tuku. Nah, dia akan menyesal. Nah, itu memang seperti itu. Marah itu orang gila sebenarnya dia. Ya. Nah, maka marah ini. Berarti orang marah itu luar biasa dia. Dia tidak akan bisa mengontrol dirinya. Nah, ini wong nesu, wah itu luar biasa dia. Tidak akan melihatnya. Maka marah ini adalah bara ya, yang dilempar oleh asyaiton ke dalam hati anak Adam. Nah, maka sehingga dia itu mudah emosi, dadanya membara, urat sarafnya menegang, wajahnya memerah. Terkadang juga ucapan tindakannya juga tidak masuk akal. Itu. Maka apa? Definisi marah ini, maka para ulama mendefinisikan marah ini adalah bergejolaknya darah dalam hati untuk menolak gangguan yang dikhawatirkan. Dia adalah gejolak darah dalam hati, menolak gangguan yang dikhawatirkan terjadi atau karena ingin balas dendam kepada orang yang menimpakan gangguan yang terjadi padanya. Jadi kalau kita lihat orang yang marah,
itu jantungnya berdetak kencang. Nggih, benar ya? Kencang dia. Umup, darahnya itu umup. Maka marah di sini ya. Maka ada marah yang dia itu dibenci, ada marah yang itu memang boleh. Orang itu boleh marah, ada yang orang yang tidak boleh marah, haram untuk marah. Ya. Apa yang haram untuk marah? Ya, ini ketika dia itu menuruti hawa nafsunya dan menimbulkan kerusakan. Itu yang tidak boleh. Jadi cuma mengikuti hawa nafsunya. Kalau marah yang dibolehkan itu marah ketika Allah, Rasulnya, syariatnya itu dilecehkan, baru dia marah. Bahkan Rasulullah SAW itu marah ketika syariat Islam, ya, ajaran Islam itu dilecehkan, beliau langsung marah. Tapi dalam hal dirinya, yang diserang itu dirinya, Rasulullah SAW tidak pernah marah. Rasul tidak pernah marah. Rasul diejek seperti apapun, dikatakan gila, tukang sihir, sebagainya, orang kejinan, katanya Rasul nggak marah. Tetapi ketika Rasulullah SAW itu ada satu aja, ada sahabatnya itu berbuat kemaksiatan, Rasul marah, mengingatkan. Bahkan wajah beliau sampai merah. Nah, tapi kalau dirinya itu tidak pernah marah Rasulullah. Nah, maka yang marah yang diharamkan di sini adalah menuruti hawa nafsu dan menimbulkan kerusakan. Ikuti hawa nafsu dirinya saja, nah, bukan yang lainnya. Maka bagaimana kiat meredam marah ini? Nah, maka meredam marah ini yang pertama membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta. Tapi ketika kita marah, misalnya istri kita pulang, pulang kita kesel-kesel, ora digawe wedang, wujud diomeli. Marah tenan. Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini di dalam surat Al-A'raf ya. Al-A'raf ayat yang ke-200. Ayat surat Al-A'raf ke-200. Sebutkan di sana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa imma yanzaghannaka minasyaiton, dan jika setan itu datang menggodamu, nazghun, dengan godaan, fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dia itu maha mendengar, maha mengetahui. Nah, ini ta'awudz di surat Al-A'raf itu. Kalau setan menggoda kita, pengen nesu atau sesuatu hal yang kita tergoda, kita fasta'id billah. Nah, kita minta tolong kepada Allah, minta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Satu hadis itu ya dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari aku ini duduk bersama-sama Nabi, yakni si Sulaiman bin Surat ini, wa rajulani yastahtabbani, kemudian sedang dua orang lelaki itu sedang mengeluarkan kata-kata kotor satu dan yang lainnya, padu asem dimisui, hijau malu misuh sisan, pisu-pisuan, ya. Fa ahaduhuma ihmara wajhuhu, salah seorang dari mereka itu mukanya merah dan tegang lehernya, artinya dia sudah marah, memuncak. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, inni la'a'lamu kalimatan lau qalaha dhahaba anhu ma yajidu, sesungguhnya aku tahu satu perkataan yang sekiranya dibaca tentu hilang rasa marahnya jika sekiranya ia mau membacanya. Jadi lau qala a'udzu billahi minasyaiton, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan, dhahaba anhu ma yajidu, niscaya hilanglah kemarahan yang dialaminya. Ini ada orang yang padudon, bertengkar sampai bicara yang kotor dan sebagainya,
Maka dia sampai mukanya merah, sudah tegang urat lehernya. Nah, terkadang orang itu marah itu kadang-kadang mengkis-mengkis. Mungkin benar. Nah, seperti kadang war botem-botem. Wes. Nek opo di watu ya dibualangke subhanallah. Itu mau botem-botem sudah lehernya sudah wah, ular lehernya sudah kencang semuanya. Begitu dunia Arab gelut mungkin dia. Maka Rasulullah SAW sekiranya akan hilang marah itu, aku akan baca kalian itu membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, maka dari yang lainnya itu idza ghadaba rajulun faqala a'udzu billah. Jika seseorang dalam keadaan marah lantas ia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sakana ghadbuhu, maka redamlah marahnya. Sudah ta'awud tok ijek wae. Nah, ini ada dua cara. Yang dua mengambil air wudu. Nah, disuruh untuk mengambil air wudu. Nah, idza ghadaba minasyaiton wa innasyaitona khuliqa minnar wa innama tadfa'un naru bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 4784. Sesungguhnya idza ghadaba, sesungguhnya marah itu minasyaiton. Marah itu dari asyaiton. Marah karena hawa nafsu, ya, marah mengikuti hawa nafsunya dan dia ingin merusak. Entah merusak hubungan kekerabatan, entah merusak hubungan teman, entah merusak barang dan sebagainya. Wa inna syaiton khuliqa minar, sesungguhnya asyaiton itu diciptakan Allah dari api. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma', maka api itu bisa dipadamkan dengan air. Faidal ghadaba, apabila seseorang itu marah di antara kalian ahadukum falyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu. Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dah, tok ora iso ambil air wudu. Ora iso meneh. Nah, ada yang ketiga, berganti posisi. Idza ghadaba ahadukumul wa huwa qa'im falyajlis. Bila salah seorang dari kalian itu marah dalam saat berdiri, maka duduklah. Kon lingguh. Nah, lingguh se. Fa idza wa huwa qa'imun falyajlis. Kadululah. Fa in dhahaba anhu ghadab, jika marahnya telah hilang, wa illa falyastaji, maka sudah cukup. Namun jika tetap tidak hilang, falyastaji, maka berbaringlah tidur. Turu. Berbaringlah. Nah, hilangkan dia. Iya. Mungkin laki-laki nggak bisa, kalau perempuan itu mesti tidur dia, berarti baring, nah, berbaring dia, kancingan kamar, dikancingi. Mungkin dia, istriku tuh teko langsung ngancingi alawang tutup baru nenggon kamar, tutur berarti nesu, cedai. Maka keutamaannya orang yang dia itu menahan marah itu tadi ya, ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ambil air wudu. Kalau dia berdiri suruh duduk, kalau duduk ya ora ilang kontur wae, berbaring, tidur berbaring saja dah. Maka orang-orang yang dia itu bisa menahan marah, kata Rasulullah SAW, man qadhama ghaidhan, barang siapa yang menahan marahnya padahal dia itu wa huwa qadirun ala ayyunaffidahu, mampu untuk meluapkannya. Jadi dia orang marah dan dia mampu untuk memeluapkannya, bisa. Karena ada ya orang yang marah tapi wedi ra iso meluapkannya. Ini ada orang yang marah dan mampu untuk meluapkannya. Misalnya arep ngantem iso. Misalnya arep
napa jenenge wis hajar santai-santai itu bisa. Tapi dia menahannya, tidak meluapkannya, menahannya. Da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat. Hatta yukhayyiruhu minal khuri ma syaa. Ini luar biasa ini. Ya. Dia akan memberikan pilihan bidadari yang dia inginkan. Wis. Nah, dia mau ingin bidadari yang mana? Silahkan. Tapi dia menahan marah. Dia bisa meluapkan, dia menahan marahnya. Tidak mau marah. Kalau kita bicara bidadari, ini bisa dibuka di surat Yasin. Yasin ayat yang ke 55 sampai 57. Yasin itu. Ya. Biasa di sini ada hum wa azwajuhum. Mereka dan istri-istri mereka berada di tempat yang teduh. Maka memang istri-istri mereka ini ya mereka akan mendapatkan bidadari. Sebagaimana di dalam kitab Bukhari disebutkan lau rohatu fi sabilillah ya khudwatu, pada waktu pagi di jalan Allah atau pada waktu petang lebih baik dari dunia seisinya. Jadi orang-orang yang dia itu di jalan Allah, entah dia berjuang mencari ilmu dan sebagainya, itu lebih baik dari dunia seisinya. Walaqabu qausin ahadikum minal jannah, dan pendeknya anak panah salah seorang di antara kalian di surga, atau au madhaikidin yakni sautahu, atau tempat cemetinya itu lebih baik dunia wa ma fihi, dunia dan seisinya. Walau annam ra'ata min ahlil jannah, dan seandainya seorang bidadari dari surga itu tola'at turun ilal ahlil ardi, ke bumi. Jadi kalau ada seorang bidadari itu turun ke bumi dan menghampiri penghuni bumi, la'adha'at ma bainahuma, maka dia akan menerangi antara langit dan bumi. Wa mala'tuhu rihan, dan akan menyebarkan semerbak bau yang harum. Wala nasifuha ala ra'siha khairun min dunya wa ma fiha, dan selendang yang menutupi kepalanya, selendang yang menutupi kepala bidadari ini mungkin seperti ini ya. Di selendang itu mungkin gini ya, itu lebih baik dari dunia seisinya. Itu bidadari saja kalau turun di bumi itu sinarnya luar biasa, menerangi antara langit dan bumi. Malah medeni no Pak. Wah ya ampun ramudeng. Artinya keindahannya luar biasa. La tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawtuhu min hurin ain. Tidak seorang wanita yang menyakiti suaminya. Nah, ini dengan dalil bojone jenengan. Ya. Tidaklah seorang wanita itu menyakiti suaminya di dunia. Nah, ini orang-orang yang beriman ya. Tidak ada seorang wanita yang menyakiti suaminya di dunia, suami yang beriman, kecuali illa qalat zaujatu fi khurin, kecuali istri dari bidadari itu berkata. Nanti orang beriman dia disakiti istrinya, menyakiti istrinya orang suami-suami yang beriman kepada Allah dan sebagainya, dia taat kepada Allah, maka bidadarinya di surga itu dia mengatakan la tu'dhihin qalatillahu fa innama huwa indaki dahilun yusiku ayufarriqani ilaina wa huwa Ahmad fi musnadin. Ya, janganlah engkau menyakitinya, jangan kau menyakiti suami itu, semoga Allah membinasakanmu,
sebab dia di sisimu hanya sebagai orang yang mampir saja. Artinya kalau istri itu taat kepada Allah, ya dia akan selawasnya. Kalau dia tidak taat, ya cuma istri di dunia saja. Nah, seperti daraballahu masalan lil ladzina kafarum ra'atan nuhi wa imra'atal lut dalam surat Tahrim itu. Allah itu mempermasalahkan istrinya Nabi Lut dan Nuh. Nah, istri Nabi Lut itu tidak mau beriman dia. Dia masuk ke neraka. Padahal suaminya adalah seorang nabi. Sebaliknya, wa daraballahu masalal ladzina amanu ra'ata fir'aun. Sedangkan Allah itu memberikan permisalan istrinya Fir'aun, Aisyah. Dia itu beriman kepada Allah. Allah membuatkan dia itu baitan fil jannah, rumah di surga. Suaminya luar biasa dia, Fir'aun. Tapi istrinya masuk surga. Suaminya seorang nabi, luar biasa. Istrinya masuk ke dalam neraka. Maka ya surga katut menurut ya itu juga tidak bisa dibenarkan 100%, tidak bisa. Nah, kalau dia beriman, suami beriman, istri beriman, masuk surga semuanya. Maka di sini orang-orang ada istri yang dia itu melukai, menyakiti suaminya yang beriman di dunia. Nah, bidadari ini protes nih, berkata, engkau itu menyakitinya, semoga Allah membinasakanmu, sebab di sisimu hanya sebagai orang yang mampir saja. Artinya suami di dunia saja, dan akan berpisah denganmu menuju kami. Artinya nanti dunia sudah selesai, dia meninggal, dia akan bersamaku, bersama bidadari. Kalau dia memang suami yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kan di sini istrinya ini bermaksiat ya, dia memang menyakiti suaminya. Dia menyakiti suaminya dengan mungkin dia berani durhaka kepada suaminya. Nah, bahkan kalau seorang istri itu meninggal dan suaminya itu ridho, masuk jannah dia. Mudah ya. Berarti istri itu masuk jannah itu cuma taat saja kepada suami. Nanti dituntut cuma taat. Nah, istri taat kepada suami, taat dalam hal kebaikan loh ya, ora hal keburukan. Aku tak pasang judi bu, ya apa pak, tak ewangi, walah judul lah, tambah kocor ini. Nah, jadi istri itu dituntut taat kepada suaminya. Dia beriman, qanitat, taat kepada suaminya, surga dia. Nah, isinya suaminya ridho, ya Allah, istriku meninggal ini dia taat kepadaku, ya taat denganmu ya Allah dan sebagainya. Aku ridho ya Allah dengan meninggalnya ya Allah. Artinya dia memang melepasnya dengan keridhaan, masuk surga dia. Nah, ya. Maka jangan sampai ya kalau kita itu tadi Allah menjualkan permisalan yang luar biasa ya. Istrinya seorang nabi, istrinya sudah masuk ke dalam neraka. Suaminya bisa masuk surga. Tapi sebaliknya Fir'aun yang sudah diabadikan di dalam Al-Qur'an, yang sudah jelas masuk ke dalam neraka, tapi istrinya itu mau beriman. Anak juga seperti itu, seperti Kan'an, anaknya Nuh, itu juga tidak mau beriman. Nah, maka semuanya itu memang kita sebagai seorang suami, ya, ku anfusakum yang pertama, kita suruh menjaga diri kita dari api neraka, perbaiki kita. Nah, karena idza ja'atis shahah, apabila datang tiupan trompet yang kedua, hati seorang suami. Nah, dibuka surat Abasa coba. Abasa di ayat terakhir itu. Jadi ketika ditiup sangkakala yang kedua, artinya disitu dibangkitkan semuanya. Nah, kala pertama kan yang hidup mati semuanya. Kemudian sangkakala kedua yang mati hidup semuanya. Ya, istilah yauma yafirul, semua itu akan lari. Atiran gagas. Kullu nafsin bima kasabat rohina, ya itu. Apa itu? Fa idza ja'atis shahah yauma yafirrul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likullim ri'in minhum yauma idin sa'nui yughni.
Nah, mereka akan sibuk dengan urusan mereka sendiri. Dan gagas, bapakku, ibuku, saudaraku, dan gagas. Nah, mereka menggagas dirinya, bagaimana aku selamat pora, seperti itu. Nah, maka seperti ini, ku anfusakum. Kita disuruh Allah untuk menjaga diri kita dulu. Nah, kita selamat dulu. Kita belajar dulu agama sampai tahu. Nah, kita sholat dan sebagainya. Kemudian ku anfusakum wa ahlikum naro, dan jagalah keluargamu dari api neraka, dirimu dan keluargamu. Artinya nek keluarganya tidak mau diajak, ya sudah kita perbaiki diri kita sendiri. Diajak lagi, tidak mau lagi, ya sudah. Jangan sampai kita malah ikut. Dia tidak sholat, kita melu sholat sisan, wah tambah kujur. Maka ya diri kita, dia tidak mau tak nasihati, tidak mau menerima, ya sudah. Tapi kita tetap dalam keadaan kebaikan, dalam hal kebaikan. Terus, maka memang situ. Maka qala ya Rasulullah SAW, hal nusallu fi nisa'ihim fil jannah. Ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, apakah kita akan berhubungan dengan bidadari dari di surga itu? Innar rajulun la yusallu fi yaumi illa mi'atin hudra'a. Nah, maka Nabi SAW menjawab, seseorang di surga itu mampu berhubungan dengan 100 bidadari dalam sehari. Itulah nanti hadiah dari Allah ketika kita menahan marah dan kita mampu meluapkan marah itu. Nah, kita menahan, walaupun kita mampu meluapkan, maka dia akan mendapatkan bidadari. Maka kata Rasulullah SAW, la taghdab walakal jannah, janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Ya, mungkin dari sini ada yang ingin tanyakan? Oh, iya. Jadi memang Nabi Nuh alaihissalam atau istrinya bisa masuk ke dalam neraka, bukannya Nabi Nuh ini berdiam diri saja. Beliau ini berdakwah sampai 950 tahun, 1000 kurang 50, ya. Berdakwah seperti itu. Artinya ya dakwah ya dari ku anfusakum wa ahlikum, mestinya Nabi Nuh itu tadi berdakwah pertama dirinya, kemudian kepada keluarganya, istrinya. Ini sudah menasihati Nabi Nuh berkali-kali. Sampai kapan? Ya sampai datangnya ajal. Sampai Allah Ta'ala membukakan pintu hidayah kepada dirinya. Nah, kalau sudah seperti itu tidak bisa, ya sudah. Allah sudah menghendaki dirinya itu memang tersesat. Nah, maka dosanya bagaimana dia berbuat dosa? Ya tidak ditanggung karena sudah mendidik, menasihatinya dengan kesabaran. Berbeda kalau dia tidak mendidik, tidak menasihati, membiarkan. Oh, ini nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iki bojomu wis mbok kandhani opo urung salat? Belum ya Allah. Lah piye to? Nah, malah nanti disalahkan sama kamu, itu berarti tidak diberikan amanah pemimpin tapi tidak amanah kepada istrinya. Dan maka nasihati. Ora iso, sesuk nasihat terus, tidak bisa. Terus. Maka Nabi Muhammad SAW itu memang tidak bisa merubah dari dari kafir ke iman, tidak bisa. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta. Rasul, engkau itu tidak bisa menunjuki orang yang kamu cintai, tidak bisa. Pamannya Nabi sendiri, dia itu orang yang dicintai, tidak bisa dia. Memang Rasulullah SAW itu cuma tablik, memberikan nasihat, menasehati dan sebagainya. Nah, dia petunjuk itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah SAW itu punya wewenang untuk menunjuki orang, kowe wong kafir dulu wis dadi iman kabeh. Dakwah ndak selama itu Rasulullah SAW. Ndak mungkin Rasul dibalangi, wah Masya Allah, ndak mungkin.
sampai mau dibunuh, tidak mungkin. Wong kafir toh, wis dadi iman, dadi enak men. Enggak, Allah tidak menghendaki seperti itu. Ya, tapi Allah itu menilai dari seseorang dari usahanya, bagaimana dia berusaha kepada istrinya, bagaimana dia menasihati. Sudah berapa kali dia menasihati, sampai kapan? Sampai akhir hayatnya. Nah, maka dia sudah lepas dari tanggungan. Nah, bisa difahami ya? Nah, seperti itu. Nah, jelas. Enggak. Tidak bisa. Aman. Iya. Ya, tadi walaupun seperti itu Nabi Nuh berdakwah seperti pun itu pengikutnya cuma sedikit. Nah, bahkan para nabi itu tidak punya pengikut juga ada. Tapi yang dinilai Allah bukan pengikutnya, tapi yang dinilai Allah itu usahamu. Iya. Nah, begitu. Kamu itu sudah berusaha seperti apa? Nah, ini ya. Kita menasihati orang itu dia dapat pahala. Nasihatnya tetap lah. Misalnya tidak ada pengikut sama yang pengikut nggak ketok kan juga ada. Ya, tidak masalah. Jadi keberhasilan seseorang itu bukan dinilai dari banyaknya, bukan, tapi kualitasnya. Maka al ilmu itu kasajar seperti pohon, wal amalu kasamar. Berarti amalnya itu seperti buah. Jadi kalau ilmu yang diamalkan itu pohon yang berbuah dan manfaatnya. Kalau ilmu yang tidak dimanfaatkan itu pohon yang tidak berbuah, tidak ada manfaatnya. Mau buat apa? Nah, seperti itu. Maka ya kita itu memang dituntut setelah mengetahui kita kerjakan, kita amalkan dengan sekuat tenaga kita, walaupun sama istri dan nasihati terus. Besok ragelem, besok lagi, ragelem, sesuk meneh. Nabi Nuh saja sampai hampir 1000 tahun. Nah, kita masuk hampir berapa tahun kita berkeluarga di sini? Mau serap jelah? Enggak. Maka mengapa memang di dalam Al-Quran itu surat Abbas Al-Bayati kelompok yang kecil itu bisa mengalahkan kelompok yang besar. Jadi 12 al-isruna sobirun. Nah, itu surat apa itu ya, Pak? Jadi 12 orang-orang yang sabar itu bisa mengalahkan beribu-ribu orang ya. Nah, bahkan ditakutkan itu nanti di zaman Nabi SAW itu umat Islam itu sangat banyak, tapi seperti buih di lautan, diombang-ambingkan, mudah dibumbang sana sini. Maka sebagai kita orang-orang yang bertolabul ilmi jangan sampai mandek cuma untuk wacana saja, cuma untuk pengetahuan, seperti amalkan sedikit demi sedikit semampu kita. Jangan sampai seperti pohon yang tidak berbuah, tidak ada artinya. Gitu ya. Nah. Ada lagi? Jadi menasihati dalam hal kebalian itu semuanya untuk semuanya ya. Untuk semuanya. Istri juga menasihati suaminya. Mungkin maka mungkin ya pahalanya lebih besar. Bagaimana dia mau seorang kancil menasihati singa? Piye coba? Keltak apa? Oh, nasihati aku, dikeletak. Malah mungkin pahalanya lebih besar. Iya. Apa mungkin apa Gus? Iya. Apa ya? Kalau dunia terbalik ya, jadi suami takut istri ya juga ada sih. Iya. Iya. Maka ya kita nasihatinya dengan anu saja. Yo Bu yo mlebu surga bareng-bareng. Tapi itu Pak, ayo ning nggon salat. Itu kan luar biasa. Itu aja. Aku pengen kowe somben aku karo kowe pengen ning surga. Berarti kan istri kan memang taat ya. Ya taat, dituntut untuk taat kepada suami. Ya suami juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan istri. Mengapa toh di surga ini kalau suami itu para lelaki itu tertarik dengan bidadari dan sebagainya. Mengapa toh perempuan toh tidak tertarik dengan
darah. Wedok dikai sing wong gede-gede malah gila ya. Nah, tetapi memang wanita itu diingin-ingini dengan perhiasan. Memang wanita suka berhias, gelangnya, cincinnya, seperti itu. Itu kebutuhan dia, itu sukanya seperti itu. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu mungkin ya tidak begitu pengen. Nah, tapi nek bongsone dia gelang sebagainya, itu pengen dia. Nah, ya mungkin dia sudah keluar dari fitrahnya mungkin. Ya, kita ya istri dituntut taat, ya kita juga memenuhi kewajiban kita kepada istri kita, kebutuhan juga ada. Maka memang ketaatan istri kepada suami, antara suami dan orang tua, ketaatan istri itu didahulukan suaminya, bukan orang tuanya, istri loh ya. Jadi istri ketika orang tua dan suami itu mengatakan ya, kamu di rumah saja. Nah, kemudian orang tuanya, yang wajib ditaati suaminya, tidak boleh orang tuanya. Maka kalau wanita itu sudah dinikahi laki-laki, ya sudah, itu kalau orang sini, kayak gitu ya. Nah, udah, itu haknya dia, suami. Itu. Istri itu taat kepada suaminya juga ada batasan. Batasan juga. Misalnya suami melarang, "Wah rasane nggone bapak ibumu apa marah anjal ngene." Enggak boleh. Itu sudah di luar batasan syariatnya. Itu perintah yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taat itu kepada Allah dan Rasulnya itu absolut mutlak. Nah, kalau makhluk itu ada batasannya. Kita taat kepada seseorang dilihat dulu apa dia itu menyuruhnya. Kalau kebaikan taat wajib. Kalau maksiat jangan taat, malah disuruh dinasihati malah. Kita ngajak sing elek ini piye? Ya, sebagainya. Enggak boleh seperti ini, dinasihati malahan. Jangan diikuti. Kalau taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Tidak ada tawar-menawar, harga mati. Kalau taat kepada manusia dan sebagainya, ini ya perlu dipikir dulu. Taatnya dalam hal apa dulu? Bisa difaham? Ya. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin tanyakan? Tidak ada? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.